Bagi para ayah, bunda di rumah, memasuki tahun 2020 ini, sejak awal Januari banyak perubahan yang kita rasakan. Sejak pemerintah membuat aturan untuk sementara waktu sampai batas yang belum dipastikan untuk stay at home atau di rumah saja disebabkan adanya COVID-19. Nah, salah satu yang paling kita rasakan adalah dalam dunia pendidikan yang dialihkan di rumah atau belajar di rumah secara online. Inilah yang menginspirasi saya untuk berbagi atau share pengalaman khususnya tentang anak-anak usia dini. Saya sebagai seorang ibu dengan 3 anak yang juga menyukai dunia anak-anak. Pernah punya pengalaman mengajar anak-anak juga sekaligus kepala sekolah kurang lebih dari 4 tahun di PAUD. Dan beberapa kali mengadakan pelatihan atau training bagi para calon-calon guru PAUD, juga dari keikutsertaan melalui seminar pelatihan maupun membaca buku-buku tentang anak. Rasanya sayang sekali jika apa yang pernah saya dapatkan ini hanya diketahui sendiri. Untuk itulah saya ingin berbagi sekali pada siapa yang membutuhkan pengalaman ini melalui media sosial ini dan kiranya bermanfaat buat bunda dimanapun Anda berada. Walaupun tentu disadari masih banyak kekurangannya dan tentu setiap orang tua itu punya pengalaman sendiri-sendiri dalam mendidik anak. Nah, pagi ini saya akan berbicara tentang hal yang sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Siapakah keluarga itu? Keluarga itu merupakan unit terkecil dalam suatu masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama anak untuk belajar. Sejak dalam kandungan, dilahirkan sampai pada fase-fase pertumbuhannya hingga dewasa, keluarga menjadi tempat yang sangat penting bagi anak-anak untuk mendapat pendidikan. Jadi, peletakan fondasi haruslah tepat dan benar diberikan kepada anak, dan ini bisa dalam segala kegiatan melalui asuhan, bimbingan, pendampingan, ataupun teladan yang nyata dalam membentuk kebiasaan-kebiasaan anak, kepribadian anak, sehingga tercapai perkembangan yang optimal. Keluarga mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarganya, baik secara fisik, sosial, psikologi, agama, maupun budaya. Yang kedua adalah lingkungan masyarakat. Masyarakat itu sendiri adalah di luar dari lingkungan keluarga. Jadi segala usia ada di sana, baik anak-anak, remaja, pemuda, maupun orang dewasa lainnya. Dan dalam lingkungan itu sendiri bisa jadi juga pluralis, beda suku, ras, agama, bahkan beda pola keluarga dalam mendidik anak-anaknya. Untuk itu diharapkan lingkungan masyarakat itu sendiri haruslah kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika lingkungan dalam masyarakat baik ataupun jelek, anak sangat mudahlah terpengaruh. Misalnya mengucapkan kata-kata kotor yang dianggap biasa, anak-anak kecil yang sudah merokok karena dilihat orang tua atau orang dewasa,
atau misalnya main judi, ataupun suka bertengkar dan lain-lain sebagainya. Nah, tentu anak di usia yang masih dini itu akan mudah sekali terpengaruh. Jadi kita bisa harapkan dapat lingkungan masyarakat yang kondusif. Yang ketiga adalah lingkungan sekolah, di mana sekolah itu merupakan wahana dan tempat seorang anak untuk mencari ilmu. Kalau dia sudah di usia untuk sekolah, ya kan, seperti usia PAUD, di usia 3 tahun, tentu sekolah itu kita sudah mulai perkenalkan kepadanya, dan tentu di usia-usia seperti itu dia sudah masuk sekolah. Bahkan di kota-kota besar dan maju di usia 2 tahun juga sudah ada yang sudah anaknya itu disekolahkan. Nah, karena itu kita ingin sekolah ini menjadi tempat yang sangat-sangat bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter anak. Jadi tugas guru tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik anak, sehingga anak tidak hanya memiliki kecerdasan kognitif, jadi pintar ya secara pengetahuan, tetapi diharapkan seluruh aspek perkembangan itu bisa dioptimalkan dengan baik. Sekolah dan keluarga hendaklah menjadi mitra yang baik dalam perkembangan anak di dunia pendidikan. Untuk itu perlu kerjasama yang baik ya antara pihak sekolah maupun orang tua. Ya, membina komunikasi yang baik juga demi kemajuan anak-anak bangsa. Poin yang keempat adalah faktor media massa. Kalau kita lihat, media massa itu terdiri dari 3 hal, yaitu media cetak ya. Media cetak itu seperti majalah, koran, buku-buku dan lain-lain ya. Kedua, media elektronik seperti radio, TV, video yang bisa ditonton dan lain-lain. Yang ketiga adalah media cyber seperti media sosial. Media sosial itu sendiri ya seperti Facebook, Instagram, WA dan lain-lain. Tentu semua media massa ini memiliki kegunaannya masing-masing atau berbeda-beda dan harus diperhitungkan karena dan diperhatikan kegunaannya masing-masing. Di era milenial ini tentu gaptek atau gagap teknologi tidaklah baik, tetapi terlalu penggunaan secara tanpa kontrol dan bimbingan dan tanpa pendampingan terhadap anak juga tidaklah baik, bahkan bisa membahayakan. Jadi orang tua perlu bijaksana dalam memandang kemajuan teknologi supaya anak bisa beradaptasi dan menggunakan teknologi itu dengan baik, dengan tepat, sehingga perlu ketegasan dari orang tua dan memberi batas-batas dari orang tua itu sendiri, mana yang boleh ditonton misalnya, ya, diberi jadwal ya, misalnya menggunakan HP dari jam berapa ke jam berapa dan lain sebagainya. Dari poin-poin di atas, keluarga, sekolah, masyarakat, dan media massa itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Karena kita tidak hidup sendiri, ya kan? Kita ini manusia sosial. Karena itu juga bisa mempengaruhi perkembangan anak. Untuk itu haruslah semuanya bisa berjalan sesuai tugas dan fungsinya dengan baik. Tugas orang tua
adalah harus memperhatikan keempat hal ini supaya pertumbuhan dan perkembangan anak itu bisa optimal dan hasilnya baik, berguna bagi anak masa kini maupun masa yang akan datang. Ingat, adalah kita sedang meletakkan fondasi bagi anak itu sendiri, seperti apa nanti dia di masa yang akan datang. Sekian, semoga hal ini diperhatikan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita.